Penasaran gak sih kapan negara Singapura itu berdiri? Negara Singapura dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa merupakan salah satu pendapatan per kapita yang sangat-sangat tinggi, membuat negara-negara maju itu geleng-geleng kepala. Jadi pada saat itu negara Singapura itu adalah negara bagian dari Malaysia. Nah, pada saat tahun 1965 akhirnya negara Singapura itu resmi memisahkan diri dari Malaysia. Nah, pada saat itu Perdana Menteri pertamanya itu adalah Lee Kuan Yew. Jadi Lee Kuan Yew pada saat tampilan perdana di televisi itu beliau menangis. Kenapa? Karena pada saat itu betul-betul negaranya itu memulai dari nol. Sumber daya alamnya itu tidak dapat menghasilkan. Bahkan luas negaranya itu lebih luas dari Jakarta. Nah, Lee Kuan Yew merasa bahwa wah, negara saya ini benar-benar miskin dan tidak ada yang bisa diharapkan. Nah, pada saat itu Lee Kuan Yew tidak mau terpuruk dan mulai membangun negaranya. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah membangun manusianya, membangun pemerintahannya. Jadi pemerintahan itu betul-betul dibangun dari nol. Yang pertama dilakukan itu adalah menanamkan kepercayaan atau trust warganya terhadap pemerintahan. Jadi yang direkrut pada saat itu adalah betul-betul yang sesuai dengan kemampuan mereka, skill mereka. Karyawan-karyawan atau pegawai itu sesuai dengan skillnya masing-masing. Nggak ada istilah networking atau lewat jalur belakang. Nah, itu adalah hal yang dilakukan. Kemudian korupsi itu benar-benar dibabat habis. Jadi dibabat sampai ke akar-akarnya. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan itu adalah perbaikan di bidang pendidikan. Nah, pada saat itu pendidikan itu adalah salah satu prioritas utamanya. Kenapa? Karena mereka itu pengen betul-betul membangun manusianya, membangun sumber daya manusianya. Nah, guru-guru direkrut sesuai dengan keahlian mereka, sesuai dengan skill-skill mereka. Nah, pada saat itu kurikulum juga dibuat standar internasional. Nah, akhirnya kita ketahui bahwa sekarang itu negara Singapura merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi dan merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Nah, salah satu hal yang bisa kita petik atau ambil hikmah dari negara Singapura itu adalah walaupun sumber daya alamnya itu tidak dapat menghasilkan karena luas wilayahnya itu sangat boleh dikata sangat-sangat sempit, tetapi mereka fokus membangun manusianya. Artinya bahkan sebagai kita nih, kalau misalnya kita mau ngambil pelajaran bahkan personal, walaupun misalnya kita nggak memiliki aset yang banyak, tapi ternyata kita tuh bisa memiliki penghasilan atau membangun manusianya atau pikirannya dulu yang dibangun. Nah, pada saat itu moto yang ditanamkan Singapura itu sangat sederhana. Motonya adalah jika negaranya tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka manusia, otak dan pikiran manusia itu mampu menghasilkan. Akhirnya disitulah awal mula kebangkitan dari negara Singapura. Jadi yang pertama dibenerin itu adalah sumber daya manusianya. Jadi manusianya dulu yang dibangun. Semoga video ini bermanfaat.